Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama hadratul mukarramin yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Tanwirul Qulub Al-Ustaz Adin Abdul Qadir Mata'allahu fi tuli hayati. Yang terhormat pula pimpinan harian sekaligus guru kita, guru kami Al-Ustaz Ahmad Al-Yuzuddin Mata'allahu fi tuli hayati. Kemudian yang terakhir yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Al-Ustaz Muhammad Malik Mata'allahu fi tuli hayati. Semoga guru-guru kita terus mendapatkan sehat wal afiat. Ilmunya semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para teman-temanku, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur. Yang dengan nikmat itulah kita dapat berkumpul di majelis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis taklim ini juga kita mendapatkan cinta sebagaimana kita mencintai Allah. Dengan mewujudkan cintanya Allah itu kita menumbuhkan, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian para sahabat, para tabi'in, kemudian para keluarganya juga kita bersolawat padanya. Semoga dengan salawat itu kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk materi ini, mau disclaimer dulu. Jadi di materi ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin, yang mana poin-poin itu akan saya sampaikan dengan dua tujuan. Yang pertama, tujuan saya sebagai penuntut ilmu, yaitu mengamalkan atau menyampaikan apa yang saya dapatkan. Itu tujuannya. Yang kedua, apalagi disclaimernya, yaitu untuk pengingat, terutama untuk diri saya sendiri, umumnya pada para jamaah sekalian. Jadi begini, masuk materi. Jadi begini, Islam itu keilmuannya disampaikan, ini pada dasarnya ya, pada dasarnya keilmuan Islam itu disampaikan dengan metode talaqi. Pada tahu nggak sih talaqi itu apa? Talaqi itu kalau kata AA mah nazroh. Apa nazroh? Pandangan. Kita memandang langsung guru kita. Jadi kita bertalaqi kepada guru kita, kita memandang langsung, kita belajar langsung kepada guru kita, mata per mata. Asik. Jadi kita, iya pada dasarnya begitu keilmuan Islam. Kita bertalaqi, dan tujuan talaqi itu apa sih? Apakah kita boleh dari Zoom meeting gitu? Ya, Zoom meeting. Calon Covid nih, calon Covid. Jadi apakah boleh seperti itu? Boleh saja, namun kalau kata aman nazroh buat ngalap barokah gitu ya, ngalap barokah. Selain ngalap barokah, tujuan talaqi di sini adalah
keilmuannya bersanad langsung kepada guru-gurunya. Sanad apa lagi sih? Sanad, sanad itu adalah rantai keilmuan. Sanad keilmuan tuh. Jadi ada 2 poin nih, ada talaki, ada sanad. Nanti di akhir akan saya tanyakan karena ada ya lumayan lah, ada berapa nih. Jadi begitu pada dasarnya keilmuan Islam itu disampaikan dengan metode talaki yang bertujuan untuk mendapatkan sanad langsung kepada guru kita. Sanad rantai keilmuan dari guru kita belajar ke guru kita belajar ke guru-gurunya lagi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian pada zaman sekarang tuh kebanyakan atau bisa dibilang rata-rata lah ya, orang-orang itu belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Ini para ulama sudah menegaskan dalam kitab-kitabnya. Kalau kata para ulama tuh kelompok-kelompok ini disebut sebagai kelompok as-sahabiyun. Suhuf apa suhuf artinya? Lembaran. Jadi orang-orang as-sahabiyun ini berpaku pada bacaan lembaran-lembarannya. Lembaran-lembarannya ini dia hanya berpaku pada lembaran-lembaran yang dibaca tanpa berpegang teguh dengan dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan dalil, sudah mendapatkan risalah, mungkin dia menyampaikan kepada khalayak ramai sesuai dengan hawa nafsunya saja. Misal dia orangnya suka mabok nih, cuman dia paham agama tapi mabok ya. Dia paham agama tapi mabok. Jangan mabok dah, terlalu ekstrim ya. Dia paham agama tapi pacaran. Nah, banyak nih. Dia paham agama tapi pacaran. Dia menyampaikan ilmu-ilmu yang lain yang ia baca tetapi ia tinggalkan. Ilmu tentang berzina, mendekati zina. Kan di Quran sudah jelas ya. Nggak perlu kita terangkan lagi. Sudah jelas. Di Al-Isra ayat ke-30. Ya lupa. 32. Jadi kita jangan sampai tuh menjadi golongan orang-orang yang as-sahabiyun ini. Jadi begini, intinya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Kita ringkas saja. 3 poin ini sudah ada di kitab Ta'limul Muta'allim yang kita sudah pernah belajar, karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu menukil perkataan, qila, dikatakan, yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddin salasati, al-muta'allim wal ustadz wal abi. Dikatakan dalam menuntut ilmu dan mencari pemahaman itu dibutuhkan 3 orang, 3 komponen yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ketiganya ini harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa terpisahkan. Nggak boleh harus 2-nya doang. Nggak boleh 1 doang yang bersungguh-sungguh. Nggak bisa. Pincang nanti dia. Siapa tadi? Al-muta'allim wal ustadz wal abi. Al-muta'allim, siapa al-muta'allim? Kita, para penuntut ilmu, para santri, para murid, semua yang belajar. Al-muta'allim, intinya yang saya mau sampaikan di al-muta'allim ini atau para penuntut ilmu ini adalah kita jangan sampai jadi para penuntut ilmu yang pasif. Jangan. Jadi penuntut ilmu itu ada yang pasif, ada yang aktif. Apa sih penuntut ilmu yang aktif dan pasif itu bedanya apa gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Penuntut ilmu yang aktif adalah penuntut ilmu yang ketika kiainya buka kitab, dia buka kitab. Tapi kalau kiainya tutup kitab, dia tutup kitab. Tetapi ketika kiainya tutup kitab, dia membuka kitab-kitab lain. Dengan apa? Dengan tujuan menambah wawasan. Tapi ada juga penuntut ilmu yang pasif. Banyak dari kalangan kita, termasuk mungkin saya sendiri. Penuntut ilmu yang pasif ini ketika kiainya buka kitab, dia buka kitab. Kiainya tutup kitab, dia tutup kitab. Artinya dia hanya membuka lembaran-lembaran tentang keilmuan Islam ketika kiainya buka kitab. Dia tidak ada
kesungguhan di dalamnya. Nah, sudah tuh kesungguhan dari al-muta'allim, dari sang santri. Yang kedua siapa? Al-ustadz. Siapa? Guru, pengajar, para pendidik, para ustadz. Jadi dalam bab yang lain di kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan makalahnya seperti ini. Di anna talibal ilma la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa tawqirihi. Sungguh bagi para penuntut ilmu tidak akan sampai ke ilmu, la yanalul ilma, tidak akan sampai ke ilmunya, wa la yantafi'u bihi, dan tidak akan bermanfaat dengan ilmunya. Itu penuntut ilmu enggak bakal bermanfaat, tidak akan sampai ke ilmunya, illa kecuali bita'zimil ilmi wa ahli, dia mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, wa tawqirihi, dan menghormati guru. Nah, itu poinnya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin mendapatkan atau sampai kepada ilmu, ini dua ini aja nih, kita sampai ke ilmu, kita dapat manfaat dari ilmu itu. Caranya bagaimana? Kan poinnya di situ ya. Caranya bagaimana? Ya tadi, mengagumi ilmu, ilmunya dulu nih kita agungi, baru para pemilik ilmunya kita agungi, kemudian kita hormati para ustaz, para guru-guru, para pendamping kita, para pendidik kita. Kebanyakan, kalau kata Ustaz Ahmad, beliau pernah berkata begini, jangan sampai kita mendikotomikan antara guru dan anak guru. Nah, ada orang berkata begini, mungkin ya, misal ada orang berkata begini, lah, gue kan udah wajib menghormati guru gue, ya udah, gue udah mengagungi guru gue, nggak perlu tuh anak guru gue agung-agungi, gue hormati, nggak perlu bahkan gue lecehkan nggak apa-apa, mungkin seperti itu ekstrimnya. Cuman dikatakan, Syekh Az-Zarnuji menukilkan atau membuat makalah dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya, apa? Wa min tawqirihi, tawqiru auladihi, itu dia. Wa min tawqirihi, dari bentuk penghormatan kepada gurunya itu adalah tawqiru auladihi, menghormati para anak-anak guru. Itu Syekh Az-Zarnuji yang menjelaskan. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang yang berkaitan dengan si guru. Nah, jadi orang-orang yang berkaitan dengan guru, apalagi anaknya, cucunya, mungkin ponakan, bibinya guru, gitu, itu wajib kita hormati. Syekh Az-Zarnuji itu bilang begitu, AA juga bilang begitu, Ustaz Ahmad. Jangan kita mendikotomikan antara guru dan anak guru. Ini kan ada berkesinambungan di sini. Jangan merasa kita sudah mengagungi guru, kita sudah menghormati guru, lantas anak guru kita biarkan saja telantar. Jangan. Intinya di situ. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tadi sudah dua, al-muta'allim wal ustad. Satu lagi apa? Wal abi. Wal abi itu apa? Kalau secara bahasa, abi itu abun, bapak. Dan yang bersungguh-sungguh bapak, kok bapak doang? Nah, di sini perlunya belajar dengan guru. Ustaz Ahmad Al-Wizudin, beliau mensyarah kitab ini. Maksud al-abi itu apa? Maksud al-abi itu adalah orang tua yang membimbing, orang tua yang mendidik. Jadi nggak harus bapak, nggak harus ibu, nggak harus orang tua kandung. Nah, itu dia, nggak harus orang tua kandung. Jadi orang tua yang merawat kita, yang membimbing kita seperti paman misalnya, bibi, kakek, nenek mungkin, itu juga wajib bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar dan pemahaman. Nah, tiga di situ nih, kita harus kuatkan fondasi ketiga ini supaya kita mendapatkan ilmu dan bermanfaat di dalam ilmu tersebut. Jangan sampai cuma keduanya doang yang bersungguh-sungguh. Oh ya, ada lupa yang terakhir. Satu, para penuntut ilmu itu biasanya merupakan ini, wal abi,
para orang tua. Kita kebanyakan selain mengambil barokah dari guru, kita kebanyakan para penuntut ilmu ini berlomba-lomba dalam mengambil barokah guru, tetapi lupa akan barokah yang ada pada orang tua. Poinnya di situ. Maksudnya apa? Orang tua itu orang yang pertama kali kita lihat di alam dunia, orang yang pertama kali mengajarkan kita membaca, orang yang pertama kali mengajarkan kita baca tulis, orang yang mengajar semua. Orang tua pertama kali. Jadi agungilah orang tua dulu. Maksudnya bukan jangan kita ya itu pentingnya skala prioritas. Itu dia. Kita harus memprioritaskan yang ada dulu. Kita harus penting itu. Soft skill itu. Skala prioritas. Kita harus prioritas yang mana dulu nih? Orang tua atau guru dulu nih? Karena keduanya memang ada kebarokahan tersendiri. Nah, itu kalian pelajari. Termasuk saya sedang belajar skala prioritas tersebut. Kemudian ketika ketiganya ini sudah terpenuhi, 3 komponen ini sudah bersungguh-sungguh, ada satu komponen pendukung. Ini tambahan dari saya. Apa itu? Para santri, para penuntut ilmu, para thalabul ilmi itu sesungguhnya harus paham bahasa Arab. Karena mau tidak mau, semua sumber-sumber keilmuan dari agama Islam itu kebanyakan dari bahasa Arab. Iya nggak sih? Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Apalagi semua sumber keilmuan Islam itu berbahasa Arab. Karena ya tidak seyogianya gitu, tidak sepantasnya bagi para santri tidak paham bahasa Arab. Lu santri paham bahasa Arab nggak? Agak ya, belum santri itu. Kalau menurut saya ya. Jadi santri itu harus paham bahasa Arab. Karena apa? Loh kan Al-Quran udah ada terjemahannya, kenapa harus pakai bahasa Arab lagi gitu ya? Kan kitab-kitab udah ada terjemahannya, hadis-hadis sudah ada terjemahannya. Enggak bro, gini. Di dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Islam Qabla Al-Islami, musannif menjelaskan bahwa bahasa Arab itu terdapat 12.300.000 kosakata. Mungkin itu terdengar sedikit, cuman kita ambil perbandingannya supaya tergambarkan. Bahasa Indonesia itu berapa kosakata? 800.000 kosakata. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris deh yang kita anggap banyak kosakatanya berapa? Cuma 1 juta sekian kosakata. Ini bahasa Arab 12.300.000 kosakata. Musannif menjelaskan dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Islam. Bisa dicek. Jadi alangkah baiknya, seyogyanya, sepantasnya, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu termasuk ilmu alat yang mendukung kita untuk menyampaikan keilmuan Islam, khazanah keislaman. Intinya begitu. Jadi kalau mau diringkas dari yang tadi saya sampaikan, intinya seperti ini. Kita sebagai para penuntut ilmu itu sebaiknya bertekad dalam mengaji. Jangan sampai kita menganggap pengajian itu sebagai kewajiban, tapi harus menjadi penghambaan. Jangan sampai pengajian itu menjadikan kita keterpaksaan, tapi dengan keinginan hati. Dan dengan cara-cara itulah kita dapat memaknai apa itu ngaji. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, undur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.